Oke, welcome back. Kenapa kecanduan PMO akan membuat kehidupanmu tuh jadi super boring dan membosankan? Oke, mungkin kamu sekarang juga relate dengan apa yang kukatakan sekarang ya. Kamu ngerasa menjalani kehidupan yang super duper sangat boring, rutinitas kayak gitu-gitu aja, nggak ada hal yang mau bikin kamu excitement kecuali kamu melakukan hal tersebut, kecuali kamu melakukan PMO. Dan bahkan mirisnya juga ya, kalau misalnya kamu adalah seorang pria berkeluarga, kadang berhubungan seksual itu nggak semenyenangkan ketika nggak semenyenangkan, nggak se excited kalau kamu melakukan PMO. Dan ya, ini menjadi sebuah problem yang harus kamu tahu ya, bahwa kecanduan PMO itu nggak akan bisa diselesaikan hanya dengan menikah. Banyak kasus kamu cari di social media thread, kamu cari di mana, di forum-forum, banyak orang-orang yang memaksakan menikah padahal kondisinya masih kecanduan PMO. Dan ya, antara mungkin ignorant bahwa ini akan selesai dengan pernikahan, atau memang nggak tahu kalau ini akan jadi sebuah problem. Kan ada juga ya namanya ignorance, sama intinya sama-sama ignorant lah gitu ya. Iya, sehingga bom waktu itu terjadi ketika mungkin awal-awal mereka pasutri berhubungan seksual berapi-api. Oke, happy lah, masa-masa bulan madu itu happy. Tapi makin lama, karena ternyata kehidupan seksualnya, berhubungan seksualnya itu tidak se excited atau tidak seperti bayangan ketika seorang itu menonton pornografi, menonton tayangan seperti itu, sehingga ngerasa selalu ada yang kurang dari istrinya, dari pasangannya. Aku nonton film ini kok bisa kayak gini ya, tapi ketika ketika berhubungan seksual dengan pasangan itu nggak bisa didapatkan itu ya. Karena kenapa? Karena otak sudah masuk terstimulasi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu bukan sebuah hal yang nyata. Ya, pornografi ya, even misalnya itu nyata pun, kombinasi dari tontonan yang udah ditonton banyak sekali itulah yang membuat orang itu jadi memaksakan bahwa pasangannya tuh harus sempurna, padahal yang ditonton itu kan banyak banyak artis lah guys, sehingga kayak semua diambil, yang ini harus gini ya, yang ini harus gini, yang ini harus gini, jadikan satu menjadi sebuah kondisi ideal. Kalau dia berhubungan seksual tuh harus kayak gini itu loh, padahal itu nggak masuk akal kan, karena terlalu banyak stimulasi yang masuk ke dalam otak. Even meskipun katakanlah ya pornografi itu bukan sebuah settingan ya, tapi mostly itu settingan dan banyak banyak kayak di apa lah ya, dibuat just for entertainment gitu ya, sehingga yang seharusnya mungkin jadi entertainment justru malah itu jadi semacam kayak doktrin yang dimasukkan bahwa harus gini, harus gini, harus gini. Oke, itu tadi yang aku katakan tentang hubungan suami istri lah ya. Dan kembali lagi pada topik bahasan tadi, malah kemana-mana ya. Tapi ini ada hubungannya juga kok. Maksudnya kenapa kehidupanmu itu jadi boring ya? Secara ya, kembali lagi pada yang ku bilang tadi, kehidupan rumah tanggamu jadi akan sangat boring kalau misalnya kamu kecanduan PMO, karena tidak ada excitement lagi dalam berhubungan seksual, dalam dalam kehidupan romantismu gitu loh, karena kamu sudah terstimulasi banyak hal-hal dari pornografi yang membentuk kondisi ideal kamu terhadap pasangan. Dan itu kan suatu hal yang sangat-sangat gak akan bisa dilakukan oleh pasanganmu. Gak ada pasangan yang sempurna gitu loh. Dan yang kedua adalah faktor dopamin lah ya. Kenapa aku bilang tadi kehidupanmu yang setiap hari itu jadi super duper boring? Karena kecanduan PMO itu, melihat banyak sekali wanita telanjang di internet itu sama halnya dengan kamu kecanduan rokok, kamu kecanduan kecanduan aku katakan kecanduan narkoba lah. Apalagi misalnya kamu orgasme, itu level dopaminnya itu sangat sangat tinggi itu. Nah, setiap kali kamu membuka pornografi, setiap kali kamu membuka
situs-situs seperti itu, atau kamu scrolling video-video seksi di sosial media, kamu selalu ini ada sebuah antisipasi bahwa apa yang kamu lihat tuh akan memberikan dirimu surprise. Nah, itulah yang membuat kamu itu selalu mengalami limpahan dopamin yang luar biasa. Sama halnya dengan inilah, sama halnya dengan judi kan. Judi itu juga judi, narkoba, dan merokok. Kondisi ketika merokok atau narkoba itu ketika dopamin dirilis itu bukan ketika sudah dihirup ya, tapi ketika ingin menghirup, ingin memasukkan narkoba itu pada tubuh kita, itulah dopamin itu dirilis. Itulah antisipasi reward. Nah, sama halnya dengan ketika kamu buka situs porno ya, kamu lihat situs-situs seperti itu, kemudian kamu melakukan masturbasi, kemudian ketika kamu mau ejakulasi, antisipasinya di situ. Dopamin akan dirilis. Semakin dirilis, akhirnya kamu memiliki sebuah limpahan dopamin yang tinggi banget, yang di luar batas normal. Karena kenapa? Karena kamu melakukan suatu hal yang gak natural, di mana itu bukan suatu yang alami dari diri manusia, di mana kamu bisa mendapatkan limpahan dopamin itu dengan cara yang instan, dengan hanya buka handphone, buka komputer, nonton situs porno, udah, tidak ada perjuangan di situ. Intinya adalah instant gratification. Jadi kayak kehidupanmu yang normal, kehidupanmu yang super slow, kehidupanmu yang padahal kamu tuh harus menjalani sebuah proses, itu jadi nggak excited lagi. Kamu jadi serba ingin cepat mendapatkan sebuah reward. Kalau enggak, ya hidupmu jadi bosen. Kamu melihat sebuah pemandangan alam yang seharusnya itu adalah hal yang menyenangkan bagi tubuh kita, karena kita adalah makhluk dari alam. We are come from nature kan. Kita juga kalau misalnya kamu beragama, kamu tahulah kalau kita ini dibuat dari tanah gitu ya. Jadi kalau kita hanging out di nature, di alam, itu seharusnya kita mendapatkan limpahan dopamin yang luar biasa, karena kita kembali pada habitat kita, kepada asal kita itu. Tapi itu tidak berlaku bagi orang yang kecanduan PMO, karena otaknya terbiasa untuk mendapatkan kesenangan instan. Sedangkan kesenangan yang sifatnya di alam kayak gitu, itu pelan-pelan naiknya. Tapi kalau misalnya orang yang kecanduan PMO, mudah banget gitu loh. Dia nonton, dia scrolling, terus dia dapat video yang dia mau, dia melakukan masturbasi, ya mungkin 2 menit, 3 menit, kemudian ya happy, udah gitu ya. Instant gratification. Jadi apa-apa harus cepat mendapatkan kepuasan, kalau enggak ya hidupnya akhirnya flop. Base dopamin yang udah tinggi itu harus dilatih kembali, mulai dari kombinasi antara membiasakan untuk tidak menonton hal itu lagi, dan kemudian membiasakan untuk mulai menikmati hal-hal yang lebih slow, hal-hal yang lebih butuh proses dalam mendapatkan sebuah gratifikasi atau rewardnya. Jadi dopamin itu akan lebih ibaratnya tuh tidak terlalu melonjak secara tiba-tiba, tapi dengan pelan-pelan, sehingga menikmati proses setiap harinya. Kehidupan yang normal itu adalah kehidupan yang memang butuh proses, kehidupan yang slow. Sedangkan dirimu yang udah terstimulasi dengan suatu hal yang cepat, internet, hasil yang cepat, kemudian kepuasan yang cepat, akhirnya ya kehidupan normal kamu akan sangat membosankan dan kamu tidak menikmati sebuah proses. That's why, itu dia. Oke, jadi itu yang pengen ku sampaikan, kenapa kecanduan PMO itu bisa membuat dirimu tuh jadi nggak menikmati prosesmu, nggak menikmati hidupmu, karena memang udah ibaratnya terkontaminasi dengan sesuatu yang instan. Kayak kalau kamu nggak, aku samakan dengan ketika kamu kecanduan rokok juga ya. Ketika kamu kecanduan rokok, ketika kamu nggak ngerokok, hidupmu jadi nggak tenang juga. Jadi kamu nggak bisa menikmati itu. Nah, sama halnya dengan ketika kamu kecanduan PMO itu ya.
itu suatu hal yang kamu belum merasakan excitement kalau kamu belum mengkonsumsi kebiasaan buruk itu. Nah, that's key. Semoga itu bisa membantu dirimu ya untuk bisa keluar dari kecanduan PMO, karena ya butuh sebuah proses untuk hilang dari kebiasaan tersebut, untuk menghilangkan dalam tanda kutip ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.